sudah daftar, orang sudah masuk. Saya bentek keranjang, ngawis gitu ya. Bentek keranjang. Keranjang. Orang itu sudah masuk semuanya. udah masuk, udah 3 bulan orang masuk 3 itu. bulan bro. Masih kita bentek keranjang ke sawah itu. Ketemulah sama Mami Tuan Guru Mustahik. Dia mulai lalu ngawis lepas keranjang teh laju madrasah. Ngawis di sekolah, di celana teh. Lalu tersewang celana. Disnya betul tidak ada kehidupan. Dilepas begitu saja, kemudian Ibrahim meninggalkannya. Lalu Hajar bertanya, Ibrahim, apakah ini perintah Allah atau itu maumu? Perintah Allah. Kalau itu perintah Allah silahkan. Jadi ini hebatnya seorang istri. Kalau itu perintah Allah, betapapun beratnya, berat kan? Tidak ada orang berat masih banget, ya, orang. Itu pun ujiannya sangat besar. Wow. Jadi begitu Ibrahim dapat mimpi diperintahkan menyembelih anaknya, Ibrahim tidak langsung melakukan eksekusi, tapi dia katakan panzur maza tara. Wahai anakku, aku mimpi diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Gimana pendapatmu? Ini artinya bahwa adab kita walaupun dia sebagai ayah. Ayah itu diskusi dialog, ajak dia. Bagaimana pendapatmu? Ayo datang ke Nggomat, ceritain hidupmu, tentang lelah, tentang mimpi, semua boleh di sini. Ayo datang ke Nggomat, ngobrol santai aja, lepasin penat di kepala bareng kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama podcast Nggomat, ngobrol bermakna. Tangan yang meriah bagi kita semua. Batur-batur Nggomat, sampurasun sampurasun. Malam ini yang kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah tokoh agama. Beliau juga tokoh masyarakat. Kita juga bisa bilang bahwa beliau itu juga tokoh salah panjang hanya tiga lama sebenarnya. Kalau tokoh utama di samping tokoh utama adalah tokoh yang beliau itu adalah Abah Haris. Assalamualaikum Abah Haris. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah. Inilah beliau Abah Haris. Kita harus kulik-kulik seperti apa sih beliau aktivitasnya sebelum kita bahas tentang Asyarul Hulum Dzulhijjah, tentang refleksi kisah Nabi Ibrahim. Yang tadi tuh Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan suri tauladan penghulu ayah. Masya Allah. Abah, dari satu ke satu aktivitas itu yang Abah rasakan seperti apa? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, senang sekali berada di majelis ini. Majelis Nggomat ya. Benar. Nggomat itu. Sebelum dilanjutkan Abah, ini boleh dicicipi. Oke. Ini komak. Iya benar. Jadi makanan khasnya di Nggomat itu adalah komak. Tapi Nggomat itu kan bahasa kerennya itu ya. Benar. Maknanya adalah ngobrol bermakna, Masya Allah ya. Ini luar biasa bermaknanya obrolan kita. Menjawab pertanyaan tadi bahwa nomaden ya, nomaden dari satu tempat ke tempat yang lain itu memang saya lakukan sejak lama. Bukan setelah wisuda atau bukan setelah setelah berkeluarga, tapi memang dari sekolah saja di berapa tempat itu. SD, kemudian ke
madrasah, Rasa, kok bisa gitu? kemudian pindah lagi Itu ke makanya saya bilang, yayasan, ke apa, Yatopa gitu No. ya. Jadi SD sekolah umum kan, kemudian dan itu kisahnya juga ya bisa dikatakan menyedihkan iya, tapi akhirnya menggembirakan gitu ya. Masya Allah. Seperti apa Itu itu, ya. Pak? Dulu waktu zaman sekolah. Sekolahnya pertama sejak masuk SD itu ditolak oleh pihak sekolah kan, ditolak. Karena dulu kalau masuk sekolah itu harus kita ini, Harus bisa, iya ya. harus bisa. Abra tahu nggak? Harus Ketemu. udah ketemu itu ya. Jadi kalau syaratnya, Iya. kalau kita mau masuk sekolah itu harus bisa. Harus nyentuh telinga Harus itu. telinga itu harus kita giniin. Itu. Kalau masih gini-gini tidak diterima sudah itu. Ya akhirnya datang sekali ditolak, ya datang 2 kali ditolak itu ya. Kemudian ya paman Padahal yang usia udah mencukupi. belum memang Belum. secara memang kan kalau baru 6 tahun kita kan waktu itu belum boleh Iya, sekolah. Dulu ya harus memang itu. Iya, Harus dulu ya. iya harus benar 7 tahun gitu. Matang. Tapi akhirnya berhasil juga masuk pada waktu itu karena paman itu termasuk orang yang vokal lah di kampung itu. Kalau kurang-kurang vokal nggak didengar sama guru dulu, sama pihak sekolah. Pokoknya ini aturannya tidak sesuai aturan, nggak boleh masuk sekolah gitu. Tapi paman saya ya luar biasa, ada alasan yang diterima oleh pihak guru. Sampai dapatkan jaminan kalau anak saya ini tidak bisa apa-apa, saya jaminannya. Wah, akhirnya dan alhamdulillah sebelum masuk sekolah SD itu saya sudah belajar kitab. Jadi belum masuk SD sudah belajar kitab. Ya. 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 Kitab Quran dengan nyita kolektoan. Kalau ente gimana, Dem? Kitab Suryani. Itu mah yang ada di sana. Itu si mama-mama. Iya. Kalimat Quran. Ya. Ya. Itu sebelum SD. Sebelum SD dan belajar kitab. sudah kitab. Apa yang pertama kali dibuka itu, Bang? Iya kitab Jurmiyah itu kan kitab-kitab pondok itu sudah matan Jurmiyah Oh, kemudian bukan mantan Jumirah atau mantan Jurmiyah. Dan Jurmiyah, kemudian ada fikih dasar itu ada Sulamuddin Salah Dahlan ya. Jadi itu belum masuk SD sudah. Jadi artinya sebelum itu kita dari kecil tuh udah dibiasakan kalau ngaji Quran itu paman ini sudah yang ngajarin dari alif ba ta yang itu. Menurut Abah yang sangat berjasa dalam hidupnya Abah Haris, pertama di dunia pendidikan itu paman. Paman. Namanya Abdurrahman. Masya Allah. Dan sampai sekarang beliau masih hidup. Alhamdulillah masih hidup sekarang. Dan kisahnya orang tua saya itu masih kecil sudah ditinggal merantau gitu. Di Malaysia, Kalimantan, apa itu sudah semua. Maaf ya, bukan kebetulan, tapi memang ternyata nyambung. Kebenaran. Ya, mana maksudnya? Katanya beliau tadi sebelum kita take video, kok bisa kita biru-biru? Iya ya, kok bisa Abah? Gimana ceritanya? Ya, artinya itu artinya Allah tidak pernah salah untuk menentukan pertemuan ini menjadi pertemuan yang luar biasa. Iya. Beda lokasi, beda tempat, tanpa rencana kita disatukan dalam bentuk inilah warnanya. Gimana yang baju putih, Pak? Ya, tujuan kita kalau kita sudah bersatu itu tujuan kita adalah ihdinas shiratal mustaqim. Tentu cahaya putih menuju kebenaran. Benar nggak, Abah? Benar sekali. Iya. Karena semua ini kan saling melengkapi. Bah, tadi kan yang sosok yang inspiratif membuat Abah itu semakin cinta terhadap ilmu itu adalah sosok paman. Sementara pada waktu itu ayah, mama itu berada di rantauan. Terus setelah Abah sudah selesai nyantri sekolah, Abah itu
selanjutnya kemana? Ya, ceritanya tamat SD, udah saya sudah berencana ke Malaysia. Karena ayah SD, iya. Abah yang kita tahu beliau itu sosok yang sangat sibuk banget. Tidak ada hari tanpa dia bermakna. Usia pada saat itu dia mau masuk SD. sudah tamat SD. Tamat SD. Untuk mau merantau ke Malaysia. Ya karena orang tua ini sudah nggak tahu sih kita tamat SD, nggak tahu kita tamat SMP, nggak tahu tamat SMA. Pas tamat SMA itu dia baru pulang. Dan untuk sekolah MTS itu saja itu kisahnya juga luar biasa. Ya. Biar jadi contoh bagi generasi seterusnya ya. Iya. Gimana? Jadi tamat SD nggak mau sekolah, sudah nggak mau melanjutkan karena melihat ke ekonomi, melihat keadaan yang memang tidak mendukung, sudah gitu. Lebih baik saya jemput orang tua ke Malaysia, itulah anunya kan. Nah, akhirnya paman ini untung ada paman. Maka Allah tidak pernah salah ya akan mengantarkan hambanya menjadi orang yang memang berfungsi, berguna gitu. Alhamdulillah itu. Allah tidak pernah salah mengantarkan hambanya menuju hal yang sangat baik. Kalau dia sudah memang mau dan pilihannya hamba tersebut. Nah, inilah beliau. Tepuk tangan yang berapa kita semua. Akhirnya tamat SD, tidak mau sekolah, kemudian 2 tahun nganggur. 2 tahun nganggur. Setelah tamat SD. Karena untuk SMP tidak mungkin. Selain memang dia tidak di kampung itu, kita harus ke kampung lain, kampung sebelah, ya di kecamatan itu tempatnya SMP itu juga biaya juga gitu. Akhirnya lagi-lagi biaya. Akhirnya di kampung itu sendiri membangunlah madrasah. Dan itu tetap kalau ngaji tetap jalan, tetap jalan walaupun tidak sekolah SD 2 tahun itu. Jadi tetap jalan, ngaji terus ngaji. Akhirnya Tuan Guru Mustahik almarhum kubur, kamu memang harus sekolah di madrasah Sapiak. Dia tidak pikiran biaya, tapi begitu kan. Akhirnya selesai, singkat cerita 2 tahun madrasah itu selesai dibangun. Orang sudah daftar, orang sudah masuk. Saya bentek keranjang, ngawis gitu ya. Bentek keranjang. Orang sudah masuk semuanya. Udah masuk, udah 3 bulan orang masuk 3 itu. 3 bulan bro. Masih kita bentek keranjang ke sawah itu. Ketemulah sama Mami Tuan Guru Mustahik. Bemelai, lalu ngawis lepas keranjang teh lanjut madrasah. Ngawis di sekolah, di celana teh. Lalu tersewang celana. Disewakan celana, dan celana itu saya ingat warnanya warna biru. Ya Allah. Itu ingat saya, itu kan seragam SMP dulu itu, SMP. Dan itu dipinjamkan, disewakan di Tuan Guru, sekarang Tuan Guru, dulu kan masih ada Haji Munzir, sekarang Tuan Guru Munzir. Dia tamat dari Bodak, kemudian celananya itu masih layak pakai lah. Tapi di belakang dia bolong. Akhirnya itu kemudian dijahit, dipinjam. Ya, dipinjam. Itu pakai sampai tamat MTS itu. Sampai tamat. Melen P. Mana masih nama Timur. Melen P. Ya bedah nih. 10 tahun aja dulu. Merah. Jadi, dan ini kisah nyata. Akhirnya ya tamat MTS, singkat cerita 3 tahun di MTS, dan alhamdulillah dari 31 siswa waktu itu satu-satunya melanjutkan ke pondok, ke Bodak Jatopa. Dan masih ya satu-satunya dari 31. Dari 31 satu yang lanjut sendiri yang lanjutkan ke aliyah gitu, ke pondok, ke Bodak. Wow, dari ke Bodak itu. Awis. Akhirnya di Awis yang lain-lain. Dia satu. Itu tahun berapa itu? Tahun 70 berapa?
Jangan. Ya pokoknya 80-an, 80-an. ya. 80-an. Saya baru lahir. Ya, Tahun itu. itu sekolah berbayar itu. Iya berbayar itu. Artinya belum ada program kayak sekarang kan? Belum ada. Terus ke pondok apa? Ya ke pondok. Tapi anehnya itu walaupun orang bayar, saya tidak pernah bayar. Sampai saya di Bodak itu pun alhamdulillah diperlakukan luar biasa. Kan Itu ada istilah apa beasiswa gitu kan? Ada istilah beasiswa itu. Itu kenapa, Abah? Kok bisa nggak bayar gitu loh? Iya, karena satu memang ada potensi yang kita bawa ke sana itu. Nah, ini yang kita kulik. Ada potensi yang kita bawa. Karena dari rumah kan sudah belajar kitab. Iya. Akhirnya di Bodak itu dipakai di sana itu menjadi mudabir, menjadi orang yang langsung jadi. Dan mondoknya tidak seperti siswa atau santri yang umum. Iya. Kita ditempatkan di pondok guru, ustadz di situ di Bodak itu. Iya, itu kan saya ustadz no. Saya nggak kitabna wah deman. Sudah lebih dulu kultivasi. Iya, itulah ceritanya gitu ya. Terus akhirnya di Bodak di tamat MTS pun sudah nggak mau lanjut lagi karena ayah orang tua itu nggak pulang-pulang ini, nggak pulang-pulang. Berarti di Sumbawa, Kalimantan, Malaysia yang paling lama itu kan, sampai saya kelas 3 sampai tamat di Bodak itu. Sampai tamat di Bodak dia belum pulang. Akhirnya di kelas 2 itu saya nulis surat, "Ama si dulu aku ganti si dulu Malaysia," gitu ya. Wah, masih ingat itu. Iya. Terus nggak usah bahas itu. Saya jadi apa ya? Nggak usah bahas. Saya sedikit terpikir tentang ayah, tentang kembali ke tema ya. Tentang refleksi kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana kan kalau kita berpikir tentang kisah Nabi Ibrahim ada empat objek yang dipikirkan. Yang pertama Ibrahim dengan Ismail, lalu pisau dan domba. Nah, ketika mendengar kisahnya Abah tadi, saya mengingat tentang Ismail itu sendiri, Pak. Iya, Ismail itu saya sendiri yang bagaimana menyerahkan lehernya kepada Nabi Ibrahim. Begitu pasrahnya kan, sehingga ada tulisan surat yang dia kirim ke sana. Bayangin dari masih kecil, bro, sampai dia kelas 3 dan aliyah, dan beliau di situ berada dengan para ustadz, mudabir yang dari segi usia belum pada saat itu. Iya, belum. Tapi dia posisi itu dan dia tidak bayar, sementara yang tidak ada bayar. Dan tugas saya waktu itu mengantarkan guru-guru makanan. Akhirnya orang tua tidak perlu nganter beras, tidak perlu nganter karena ditanggung oleh yayasan kan, oleh pondok gitu ya. Dan itu memang posisi yang selalu saya cari dimanapun saya sekolah, saya harus gratis, saya harus mendapatkan manfaat dari sudah diazamkan. Sudah diazamkan. Mendapatkan manfaat dan bermanfaat. Iya, bermanfaat. Termasuk ke Mataram ini, nanti ceritanya ke Mataram ini juga begitu. Akhirnya memang sosok yang gitu ya. Nah, tamat dari Bodak itu pulang, bawa beasiswa Super Semar waktu itu. Bawa saya 3 juta. 3 juta dulu kan banyak itu. Kan 10 Super Semar itu. Surat perintah 11 Maret. Iya, dapat beasiswa itu dulu. Oh, ada beasiswanya? Iya, beasiswa Super Semar. Melanjutkan jadi Super Semar. Ya, lanjut. Dapat beasiswa Super Semar bawa pulang. Nah, itu sudah saya azamkan. Ini saya pakai medical untuk saya ke Malaysia. Belum hilang itu kata ingin ke Malaysia itu karena ayah belum pulang. Sudah punya prestasi. Iya. Artinya di sekolah. Sekolah itu tidak terpikir. Teman-teman sama para ustadz dan tuan guru ingin ke Malaysia. Apa yang membuat Abah itu mau ke Malaysia? Iya, karena ini saya akan mendekat. Ya keadaan ekonomi yang memang yang perlu harus diperjuangkan waktu itu. Kedua. Ya, yang kedua memang untuk sekolah itu tidak cukup biaya itu kan. Memang untuk sekolah ke tingkat tinggi atau ke STAIN itu waktu itu perkuliahan itu tidak terjangkau sudah.
itu. Selain dari itu, memang Pokok di Malaysia, pokok iya. Dan rindu ayah itu kan. Wah. Ya walaupun ayah masih hidup, masih sehat, masih waktu itu kan, tapi tidak pernah ketemu wajah sampai tamat sekolah. Bayangkan Ditinggal MTS. dari umur berapa, Pak? Dari SD kelas 3 kalau nggak salah Kelas itu, 3. kelas 3 SD. Gimana, Don? Ya. Gimana? Ada, saya kepikiran banyak wajah di muka saya nih yang juga punya cerita yang sama. Bilang Iya. kalau itu begitu, kan dulu lahir di Saya lahir di Malaysia. Malaysia. Saya lahir di perantauan. Masya Allah. Sebenarnya lahir di perantauan, akhirnya saya nggak ditinggalkan. Gitu. Jadi saya bareng kan. Gitu. itu dengan kondisi. Dan Ya. saya sempat terbayar keinginan ke Malaysia itu waktu umroh pertama. Umroh pertama Transit di itu Malaysia. transit Malaysia. Jadi akhirnya saya dapat menginjakan tanah Malaysia. Walaupun tidak seperti niat awal dulu bekerja di sana, tapi transit untuk ke Mekah itu kan. Itu ibadah. Untuk ibadah. Masya Allah, itulah Benar-benar tidak pernah salah. Tidak pernah salah. tidak pernah Salah. Akhirnya kita cerita pulang bawa uang ini. Terus menghadap ke paman. Paman selalu jadi tempat bertanya pertama lah. Paman ini adik daripada ibu kan. Kalau ibu memang dia buta huruf, tapi sodorkan dia Quran, sodorkan dia kitab yang tidak berbaris, dia bisa baca. Itu anehnya beliau itu. Quran berbaris. Iya, kitab perukunan itu. Kitab perukunan. Jadi bisa. ABC tidak kenal, tetapi sodorkan Quran tidak berbaris bisa dia baca. Beliau itu anunya. Dan sering saya tes gitu kan. Tes maksudnya siapa yang lebih lama tahan begadang baca Quran daripada kita. Beliau itu sampai sahur aja itu tidak pernah. Masya Allah itu. Dan itu barangkali juga betah dia begadang. Tapi nggak baca Quran. Pasti itu. Rajin. Bawa uang pulang. Sosok ayah. Bawa uang. Akhirnya paman, ini uang saya pakai medical ke Malaysia. Lah marah bener. Malah bener. Nggak mau dia. Nggak boleh. Ndek kanggo jam Malaysia harus kuliah. Ndek kumilih kuliah. Saya waktu itu agak kan. Pokoknya ndek kumilih ke Malaysia doang. Ndek kumilih sekolah kuliah. Akhirnya dia yang daftarkan saya ke YN ini. Saya nggak tahu saya daftarkan pilih apa, nggak tahu jurusan apa. Pokoknya sudah tumben waktu itu saya berdoa jangan saya lulus ya Allah biar saya nggak jadi kuliah itu. Ya waktu itu jujur bener. Akhirnya Senin kemudian saya ikut tes saja dan tesnya itu enggak pokoknya dan ikut kata paman gitu ya. Yang penting paman tidak kecewa, saya memang ya itu aja. Terus orang dari pengumuman waktu itu amplop pakainya kan, pakai amplop. Saya enggak buka, pokoknya langsung pulang ke Lombok Tengah, kasih Malaysia aja. Kasih paman gitu ya, kasih paman. Lulus ini, ya Allah maka kelulus. Lulusan tarbiyah. Orang enggak senang sama kelulusan. Siapa itu? Kiai. Memang sudah ditakdirkan untuk jadi kiai. Masya Allah. Jadi soalnya pilihan ganda dulu. Pilihan ganda. Oh, saya kira kalau dia soalnya Sian itu nomor 1 sampai 50 misalnya jawabannya itu pasti Malaysia semua. Untung dia pilihan ganda. Kan soalnya bahasa Arab, bahasa Inggris sama pengetahuan keagamaan umum kan di UIN kan. Iya. Terus senang lulus kan? Ya artinya Malaysia itu masih menjadi pilot project. Iya gitu. Karena kangen orang tua juga, dia juga harus pulang gitu kan. Itu surat yang saya kirim tuh sampai ke sana. Sida boleh aku ganti sida itu balas kan dot anak kita sekolah wasida amak doang gawean lete gitu ya. Pas dia amak balas itu gimana rasanya? Rasanya sida sekolah tadi. Itu dah anaknya. Akhirnya ya kita bismillah gitu kan. Bismillah. Di situ kita mulai serius kuliah sudah itu. Berarti gejolak Malaysianya udah surut. Iya sudah surut. Udah ada jawaban. Pentingnya sosok ayah. Dan kali ini yang kita bahas adalah sosok ayah para nabi.
Abul Anbiya. Oke. Masih ada satu yang saya bingungin ini. Apa yang terbingungin? Kan sudah SD sama MI kan juga kan madrasah. Enggak, SD, MTS. MTS. Nah, gitu. Yang di 2 tempat sekolah itu tadi apa? Iya, artinya Ibtidaiyah. Ya. ibtidaiyah Dulu enggak. apa namanya? SD dulu, tamat SD. SD, kemudian saya ke Saya pikir tadi sekolah SD-nya 2. enggak. Kan itu adik saya itu. Oh, adanya. Adik saya tamat kelas 4 SD, kemudian ngulang dari kelas 1 MI gitu. Akhirnya dia seharusnya dia sudah sudah MTS, dia masih di SD MI kan? Karena kan udah kelas 4 SD, dibangun MI itu ulang dari kelas 1 MI di sana. Apa? Sekolah SD. SD kan karena belum ada, Ya. Kalau sekolah apa namanya itu? Kalau sekolah kitab. Sekolah kitab itu. Diniyahnya. Makanya sering sekali dihukum di sekolah itu telat upacara. Kenapa? Karena kita kalau belum ngapal syair, kalau belum ngapal i'rab itu belum boleh pulang dari pengajian. Akhirnya orang sudah ngerek bendera, kita baru datang ke sekolah. Kenapa terlambat? Baru selesai ngaji. Itu aja alasan kita. Ada satu hal yang luar biasa dari Abah Haris. Apa itu? Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Di satu tempat yang sangat luar biasa, rumah Allah, dan disaksikan oleh banyak orang, dan di situ dia merasakan betapa indahnya bulan puasa itu. Setelah kita lihat sejenak terhadap tentang filosofi ayah itu, baru kita bahas di situ. Teman-teman penasaran? Nanti kita akan lanjutkan setelah kembali ke sosok ayah. Abah, berbicara tentang Asyarul Hurum, Zulhijjah. Saya apa? Mohon maaf Malik, setiap sudah sebut Zul yang ada jedanya itu, saya kepikiran Gubernur NTB. Nah, sorry. Karena ini harus Zul. Kenapa ada jedanya gitu? Saya kepikiran. Mungkin kode juga. Kode juga. Si Amali. Izin Bang Zul, izin. Oke. Jadi memang ada kabar tentang itu. Lanjut sama lanjut itu. Lanjut. Itu, Bah. Abah boleh kasih kita seperti apa sih apa tadi sosok ayah para nabi itu? Oke, berbicara tentang Ashhurul Hurum ya, Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram ya, Ashhurul Hurum ya, yang jelas yang benar itu Ashhurul Hurum. Ashhur itu jamak daripada syahrun kan. Kalau syahrun itu 1 bulan, syahroni 2 bulan. Kalau ashhur berarti 3 atau seterusnya. Ada DPR syahroni ya? Saya mau diem aja dulu deh. Jadi Ashhurul Hurum itu ada 4 kan. 3 yang berturut-turut, 1 yang terpisah. Yang berturut ini ya kita sedang berada di dalamnya, Zulqa'dah, Zulhijjah sama Muharram nanti. Nah 3 bulan ini kalau bisa kita perbaiki diri, kita tingkatkan ketaatan kita, karena pahalanya di bulan-bulan ini sangat dilipat gandakan. Kemudian 1 yang terpisah itu bulan Rajab, ya, bulan Rajab. Dan itu sudah kita lalui bersama, di mana disitulah tonggak sejarah diwajibkannya sholat 5 waktu ya oleh Allah SWT kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang ini kita sedang berada di bulan yang haram, Zulqa'dah, menuju bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini Allah Subhanahu Wa Taala ya mengajarkan hamba-hambanya, mengajarkan kita bagaimana menjadi sosok ayah, sosok istri, sosok anak yang taqarrub kepada Allah yang luar biasa. Pertama dari Ibrahim. Ibrahim ini disebut sebagai Abul Anbiya dan penghulu para ayah. Ya. Mengapa sebut Abul Anbiya?
bapaknya para nabi, karena dari sulbi beliau, zuriat beliau itu banyak sekali nabi yang lahir, ya, termasuklah nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari Ismail, ya, dan dari nabi-nabi di Bani Israel itu juga dari anak-anaknya daripada Ibrahim alaihissalam, ya. Nah, jadi kenapa disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Karena banyak anak-anak Ibrahim ini jadi nabi. Kemudian kenapa disebut penghulu para ayah? Karena dia adalah pimpinan para ayah. Bagaimana sosok ayah yang berhasil melatih, mendidik, mengarahkan anak-anaknya ini menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Habibullah. Ya, sehingga Ibrahim disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah itu ya karena dia mampu mengarahkan zuriatnya ini menjadi orang-orang cinta Allah. Jadi kalau kita mengarahkan keluarga, sahabat, tetangga, masyarakat untuk cinta Allah, maka layaklah disematkan kepada orang-orang tersebut Khalil, kekasih Allah. Ya. Berarti kita juga dapat ya? Insya Allah dapat. Tidak dapat. Tidak hanya dapat semuanya. Ya. Kalau saya sih nggak dapat. Kalau saya sih sama Olil, Pak. Sama Olil, Pak. Iya. Ya. Intinya adalah kisah Ibrahim ini, ya, bagaimana sosok ayah ini bertanggung jawab untuk melatih, mendidik anak keturunannya menjadi orang-orang yang kenal Allah, mencintai Allah, melaksanakan syiar-syiar, ya, syariat-syariat agama Allah. Nah, karena itulah target utama yang kita capai itu. Target utama adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Karena itulah posisi yang paling tinggi di hadapan Allah, at-taqwa, ya, takwa itu. Nah, kemudian Ibrahim, Ismail, Siti Hajar ini kan sebagai apa kita katakan sampel, contoh, ya, contoh bagaimana menjadi ayah, bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi anak. Ya. Jadi ketika Ibrahim, nah ini ada kaitannya dengan nomaden ini nanti, ya. Kaitannya dengan nomaden ini, ya. Ya, ketika Ibrahim mempersunting Siti Hajar, gitu ya, Siti Hajar, kemudian Allah perintahkan, silahkan kamu pindah ke tempat yang disebut sebagai tempat yang tandus, yang tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada kehidupan apa-apa di situ. Itu untuk menguji keimanan Ibrahim alaihissalam. Mau enggak dia dengan kondisi tempat yang tidak ada kehidupan, tidak ada masa depan di situ, tapi karena sami'na wa ata'na kepada Allah, nah karena taatnya itulah akhirnya tempat yang dia tuju, tempat yang tidak ada apa-apa itu menjadi ada apa-apanya, gitu kan. Dan itulah hebatnya seorang istri. Coba kalau istri zaman sekarang gitu ya, dibawa ke tempat yang tidak ada kehidupan. Ada yang gelisah. Ada yang gelisah, Pak. Nah, Siti Hajarku tunggu aku ya. Nah, akhirnya singkat cerita kan Ibrahim membawa Siti Hajar ke Mekah. Waktu Bakkah, ya. Ya, Bakkah. Di Bakkata Mubarakah, ya, Bakkah yang diberkahi, ya. Betul tidak ada kehidupan, dilepas begitu saja, kemudian Ibrahim meninggalkannya. Lalu Hajar bertanya, Ibrahim, apakah ini perintah Allah atau itu maumu? Perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, silahkan. Jadi ini hebatnya seorang istri. Kalau itu perintah Allah, betapapun beratnya, berat kan? Tidak ada orang, berat masih banget, ya, ada orang terus dia masih bayi. Iya, dia itu masih ada wanita yang seperti itu sekarang. Iya. Kalaupun ada ya mungkin itu langka, ya, langka. Tetapi kita terus berproses. Jangan pernah kecewa, jangan pernah kita merasa merasa
jauh dari harapan itu, selama niat kita adalah lillah, membangun rumah tangga karena Allah, insya Allah apa yang diberikan pada Ibrahim diberikan pula kepada kita, gitu kan? Walaupun sifatnya berbeda-beda. Ya. Karena kalau saya lihat ya, jangankan ditinggalkan di tempat tandus, tidak ada kehidupan sama sekali. Gimana? Ditinggalkan Istrinya ini ditinggalkan di rumah aja nggak bisa. Iya. Maka kita harus belajar kayaknya. Belajar ini terus. Makanya Nabi katakan minal mahdi ilal lahdi. Proses itu belajar terus sampai mati kita belajar terus ya. Walau ya. Akhirnya kan kalau itu perintah Allah, wahai kakak, kalau saya silahkan. Bayangkan tidak ada orang, dia hamil waktu itu ya, hamil. Akhirnya singkat cerita ya kemudian Siti Hajar ini melahirkan. Tak ada suami di sampingnya kan? Ada suami di samping. Ya. Tapi Siti Hajar selalu memuji Allah apapun keadaannya. Makanya ada doa yang sangat luar biasa itu. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah, kita selalu memuji Allah apapun keadaannya. Senang, susah, selalu puji Allah, insya Allah. Ini yang mendatangkan. Akhirnya karena Siti Hajar selalu menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang selalu memuji Allah, ya. Dia secara lahiriah, dia mencari air untuk membersihkan bayinya kan ke Safa Marwah, lari-lari Safa Marwah 7 kali. Nggak ada, dari Safa dia lihat, oh mungkin di Marwah lari, ternyata nggak ada. Oh mungkin di Safa lari lagi, sehingga itu menjadi syiar kan, syariat bahwa ibadah haji, ibadah umrah itu ada sa'inya. Itu menapak tilas bagaimana Siti Hajar dulu berusaha ya, berusaha ya, berjuang. Disinilah ya kalau Ustadz kita katakan, Ustadz Somad itu jangan tuhankan ikhtiarmu. Bisa jadi tuhankan ikhtiarmu. Bisa jadi usaha kita di bidang A tapi rezeki itu ada di Z gitu. Benar itu, Pak. Iya, iya itu. Sejatinya apa? Di Safa Marwah tidak temu air oleh Hajar. Ternyata dihentakkan kaki Ismail di depan Ka'bah itu, disitulah ya muncrat air air Zam-Zam. Sejak itulah Mekah itu menjadi ramai karena di mana ada air di situ ada kehidupan. Makanya orang-orang mendatangi sampai sekarang kan air Zam-Zam itu tidak pernah putus. Di mana ada air di situ ada ikan. Di mana ada si dia di situ ada jam. Ada dia. Siap. Mbak, sosok ayah yang seperti Ibrahim itu, Abah juga tadi dari awal menceritakan rindu ayah. Itu ketika Ismail rindu ayah, kan dia ditinggal. Rindu ayah seperti apa dulu Ismail itu rindu ayah, dan ketika dia ketemu sehingga tadi antara kurban dan berkorban itu. Ya, itu kan apa istilahnya, bisa kita katakan alami ya, alami. Semua orang pasti rindu ayah, pasti rindu orang tua gitu ya. Jadi setelah lahir daripada Ismail, singkat cerita setelah besar, akhirnya Ibrahim pun rindu kepada anaknya ini, kemudian dia mendatangi, menjengoklah. Tapi begitu anaknya falamma balagos, apa katanya, begitu dia sampai pada usia yang sudah bisa diajak berpikir, bisa diajak berdiskusi, bekerja sama, gotong royong gitu, sudah bisa, sedang enak-enaknya, sedang senang-senangnya, sudah menikmati memiliki anak itu. Bayangkan Ibrahim ini kan usianya sudah tua baru dikasih anak itu. Dengan doa yang tidak singkat, terus doanya sangat panjang, waktunya maksudnya. Kita Ibrahim memiliki Ismail itu kapan? Usia berapa? Iya sudah usia tua, sudah kalau bahasa kita sudah lansia gitu ya. Tapi tidak ada yang kata tidak mungkin kalau kalau Allah berkehendak ya.
apa doa Ibrahim, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, terus bertahun-tahun. Kita baru doa seminggu aja nggak dikabulkan sudah Berarti dia berhenti. mentuhankan ikhtiar. Iya, makanya. Jadi kalau Siti Hajar itu tadi kan mengajarkan kita jangan tuhankan ikhtiar. Bisa jadi usahamu di sofa marah tapi rezekimu ada Bah, di mohon maaf. Tadi kalimat jangan mentuhankan ikhtiarmu. Bisa jadi apa tadi? Bisa jadi rezekimu tidak di ikhtiar itu, tetapi ada di tempat yang lain. Saya mikirnya malah begini, Pak. Kira-kira apa terkesan akan apa memberikan kita untuk putus asa? Enggak juga. Jadi jangan kita tuhankan ikhtiarmu. Apa itu tidak terkesan tentang bahwa ayo dong putus asa? Bukan. Karena yang putus asa itu, karena yang tidak putus asa itu kan setan yang tidak tahu nih. Tidak pernah putus asa kan untuk menggoda manusia. Apa perlu kita putus asa jadinya, Bang? Enggak. Okay. Maksudnya begini, jadi usaha itu tetap wajib, tapi jangan sampai kita menuhankan ikhtiar. Maksudnya jangan sampai kita mengatakan bahwa usaha saya ini harus saya dapat dari sini. Oke. Jadi bisa jadi kita usahanya A, tapi dapatnya dari Allah akan memberikan rezeki lewat sana. Iya, berarti itu. Di satu tempat ikhtiar tersebut kita diuji kesabarannya. Contoh, Abah, dia seperti sekarang ini dengan aktivitasnya yang lain, tetapi dia mendapatkan rezeki lewat yang lain. Abah ngajar di mana, Bang? SMA 6. SMA 6. Abah memiliki banyak Abah rezeki yang alhamdulillah pada saat sekarang ini bukan hanya berada di tempat ngajar utama, melainkan dia mendapatkan, bukan berarti putus asa di tempat mengajar. Bukan. Tetap itu kita wajib laksanakan. Tapi mendapatkan hal-hal yang di luar pekerjaan utama itu, mendapatkan rezeki yang banyak di tempat yang lain. Nah, berkaitan dengan rindu ayah tadi, ini kan momennya Zulqa'dah, Zulhijjah yang sebentar lagi kita akan laksanakan, yaitu berkorban. Nah, apa kira-kira nilai pesan dari seorang ayah, ibu, dan sosok anak yang di situ, yang bisa diberikan kepada semua. Jadi yang lain. Sekembalinya Ibrahim dari Palestina ke Mekah itu, dan Ismail sudah menginjak dewasa, bukan justru Ibrahim itu kemudian dapat melampiaskan kasih sayangnya dengan bebas begitu saja. Allah uji lagi. Wahai Ibrahim, sembelih anakmu, sembelih, gitu kan? Nah, ini artinya Allah mengajarkan kita jangan cintai dunia ini, jangan cintai prestasi, jangan cintai, karena itu kamu akan tinggalkan, pasti itu. Dunia. Karena suka nggak suka, rela nggak rela, kita pasti tinggalkan. Sementara kita tahu, Ibrahim itu kan lama dia memiliki itu. Lama. Bijak kan? Kan yang pertama istrinya Siti Sarah. Yang kedua adalah Hajar. Di situ dia dapat. Di Siti Sarah kan lama. Sehingga di Siti Hajar dia baru dapatkan itu. Anak adalah si buah hati belahan jiwa. Titipan dari Sang Ilahi. Tapi ketika dia baru ketemu sedikit, baru lagi senang-senang berdialog, berdiskusi, di situ diminta sama Tuhan untuk disembelih. Ya. Nilai apa itu? Berkurban kan? Itu pun ujiannya sangat besar. Wow. Jadi begitu Ibrahim dapat mimpi diperintahkan menyembelih anaknya, Ibrahim tidak langsung melakukan eksekusi, tapi dia katakan panzur maza tara. Wahai anakku, aku mimpi diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Gimana pendapatmu? Ini artinya bahwa adab kita walaupun dia sebagai ayah. Ayah itu diskusi dialog, ajak dia. Bagaimana pendapatmu? Kenapa? Mungkin kayak ayah di luar sana mungkin ada yang tidak melibatkan anak untuknya terhadap suatu keputusan bersama. Iya. Akhirnya
ya karena Ismail juga anak yang soleh, anak yang tunduk dan patuh pada perintah Tuhan. Kalau itu perintah Allah ayah, ya lakukan. Insya Allah engkau akan temukan saya sebagai orang yang sabar. Ya, jadi inilah kemudian diuji, semuanya diuji. Siti Hajar diuji, Ibrahim diuji, Ismail diuji. Karena disitulah kemudian iblis datang. Ibrahim, bukankah engkau lama menanti hadir seorang anak dalam keluargamu? Kenapa sekarang kamu sembelih? Kamu iblis pergi, Bismillahirrahmanirrahim, lempar. Sehingga adalah melontar jumroh, ada jumratul ula, usul akobah. Datang tak mempan Ibrahim, datang lagi ke Siti Hajar. Siti Hajar. Hajar, tahu enggak anakmu mau disembelih oleh ayahnya itu? Kamu iblis pergi, semuanya. Ya, tidak mempan, termasuk Ismail. Kalau itu perintah Allah, saya siap. Dan begitu proses penyembelihan pun terjadi sesuatu yang aneh gitu, ya. Begitu dia letakkan pisau di lehernya, ternyata jangankan tergores, jangankan keluar darah, tergores pun tidak. Coba di batu, pecah batu. Coba di pohon, putus gitu. Coba di leher anaknya tidak bisa apa-apa. Ya. Jadi ini Allah sekadar menguji saja, sekadar menguji saja. Sehingga begitu sudah dicoba berkali-kali, datanglah kemudian domba. Allah kirimkan oleh malaikat domba. Inilah sebagai ganti daripada Ismail alaihissalam. Jadi Ismail itu adalah dunia, simbol daripada dunia yang kita cintai, jabatan, kedudukan, apapun itu, jangan itu mengakar, tapi dia ini menjadi ujian untuk kita tidak melupakan sang pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kurban itu diartikan sebagai qarraba, ya, yuqarribu kurbanan, mendekat kepada Allah, jauhkan dunia, jauhi dunia ini. Ya, kalau kita dekat dengan Allah, dunia akan ikut. Tapi kalau dekat dengan dunia, ya kita tidak akan dapatkan dunia itu. Berarti itu maksudnya Abah, ya. 24 jam atau sampai 30 itu 30 jam. 30 jam. Ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah, ini barangkali agak jarang nih Abah. Saya tanya sama Abah. Abah, sakitnya lama apa sebentar? Dengan aktivitasnya sangat luar biasa. Pernah sakit nggak begitu ya? Sederhananya. Alhamdulillah ya. Jadi saya sangat yakin ketika kita utamakan. Saya akan mendekat ke ini. Kalau kita utamakan apa maunya Allah, maaf ini tanda kutip, apa maunya Allah. Insya Allah kita akan didukung oleh Allah sendiri, bahwa sakit yang akan menghalangi kita untuk itu akan dijauhkan oleh Allah SWT. Karena kita tahu apa ini loh, secara kesehatan, Abah bangun tengah malam, qiyamul lail, nanti subuh langsung sudah ngimamin, terus ceramah, aktivitas sekolah ngajar, aktivitas sekolah, selesai itu lagi dia majelis talim, ngajar ngaji, lagi nanti nggak selesai. Alhamdulillah ya. Jadi disitulah kebanggaan tersendiri ya, bahwa tujuan hidupnya apa? Ya tujuan kita ridho Allah, ya, ridho Allah. Karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan prinsipnya adalah faidza faragta fansab. Selesai satu urusan, segera lakukan urusan yang lain. Maksudnya. Ya, jadi kita tidak boleh. Faragta fansab. Iya, selesai dari situ langsung ke sana, itu maksudnya. Karena di dunia ini tidak boleh istirahat. Nggak boleh. Gimana? Karena istirahat itu pun sebenarnya kita sedang ibadah. Tuh, nggak boleh istirahat. Nggak ada istirahat. Istirahat itu adalah ibadah. Iya. Coba dengarkan ayat Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Jadi 24 jam ini ibadah itu. Ya ini ibadah luar biasa ini. Ya. Dengar maksudnya. Ya jangan ibadah itu hanya sholat, bukan itu. Hanya haji, hanya zakat, enggak. Jadi kita ngobrol ini juga ibadah. Tidur pun ibadah, kan itu kan Allah yang mentakdirkan seperti itu. Ya, sebelum kita berada di satu tempat, cerita ada yang perlu diketahui oleh
sahabat-sahabat Mamak dimanapun berada, Bah. Hmm. Ada dua hal. Yang pertama, Abah dengan kita ketahui dulu tidak bernasib seperti kami-kami yang saat ini dalam bersekolah. Sampai saat sekarang ini Abah sudah mencapai tidak seperti yang dulu. Gimana rasanya, Abah? Ya, alhamdulillah. Ya, wa syukurillah ya. Jadi kalau ini prinsip ya, prinsip saya. Jadi keberhasilan yang sudah diraih itu adalah apa ya? Kalau bahasa saya itu adalah garis awal, bukan finish. Jadi bukan finish satu urusan itu selesai tidak, tapi begitu selesai, pansop segera berdiri untuk lakukan yang lain. Sehingga Ramadan selesai, kita merencanakan lagi kurban. Kurban ini nanti selesai, kita rencanakan lagi yang lain. Terus ini bersinambungan. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini, Alhamdulillah sekarang Abah kita sudah dapat menghimpun baru 10 ekor sapi gitu ya. Beliau ini sahabat-sahabat Mamak adalah ketua Yayasan Darut Tahfiz. Beliau guru PAI di SMA 6. Ya, Bah, benar? Benar. Beliau juga channel adalah UMH 165. Ustadz Muhammad Haris 165 channelnya beliau. 165 itu bukan tanpa makna. Ya. Ada maknanya 165. Gimana maknanya, Pak? Kalau MH kan nama saya ya. Tapi kalau 165 ini adalah satu ihsan. Setiap gerak-geri ini harus merasa diawasi oleh Allah SWT. Yang kedua, 6 itu 6 rukun iman. Kita percaya kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab, ya, hari kiamat dan seterusnya. Kemudian 5 ini Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu yang menjadi beliau. Jadi inilah 165 ini tidak pernah saya lupakan. 165. Siap. Bah, yang terakhir nih, Bah. Abah itu pernah bercerita kepada saya, dan saat ini kita harus buka untuk sahabat-sahabat Mamak dimanapun berada, mudah-mudahan itu menjadi syiar bagi kita. Amin, amin, amin. Waktu Abah berada di satu tempat, itu rumah Allah pada bulan Ramadan, itu Abah mengatakan jangan-jangan ini adalah Lailatul Qadar. Itu seperti apa tuh, Bah? Coba ceritakan sedikit aja. Tahun 1437 Hijriah. 20 sekarang tahun 1447 ya. Jadi waktu itu periode kedua TGB ya. Nah, jadi saya yakin itu adalah Lailatul Qadar saya gitu ya. Ceritanya saya setiap 27 Ramadan saya pasti pulang orang tua, mohon doa, kemudian saya adakan acara khataman gitu. Balik lagi malam yang sama. 27 balik lagi. Nah, sampailah saya di Masjid At-Taqwa itu Mataram ini jam 12 malam. Itikaf. Selalu saya bawa, ada murid saya SMA 6 itu Maulana namanya. Selalu setiap tanggal 7 Ramadan dari tahun ke tahun saya ada Maulana. Kemudian saya buka kitab tafsir Ibnu Katsir. Nah, saya berdua dulu ini berdua. Nah, saya baca, belum dia dengar berdua. Sekitar 15 menit kita sudah ngaji, kemudian TGB berada pas di belakang saya. Terus Maulana ini yang di depan nggak enak ngasih tahu saya ada TGB di sampingnya Ustadz gitu kan. Karena kalau dia kasih tahu pasti nggak enak lah kita berceramah gitu kan. Tapi Maulana ini dia senyum-senyum, ada apa? TGB gitu. Ya Allah, Masya Allah, Tuan Guru, sila kita diajarin, kita dibaca. Nggak, antum baca nanti saya jelaskan. Akhirnya saya baca, kemudian
beliau jelaskan. Dari bertiga, Maulana, saya, kemudian TGB, semua yang itikaf itu turun tuh. Akhirnya besar suara TGB ngajar kita. Alhamdulillah, itu saya bilang Lailatul Qadar saya. Sampai 3 kali kemudian pundak saya ijazahkan antum kitab. Masya Allah. Jadi, dan waktu itu saya diminta ke pendopo untuk ngambil kitab, tapi ya karena ndak ada bukti yang saya bawa ke pendopo itu, waktu itu ndak bawa pulpen, ndak tanda tangan, ndak apa-apa. Ya sudah, yang penting ilmunya, yang penting ijazahnya sudah saya dapatkan. Dijazahkan di saat rame semuanya. Ada rame. Terus setelah Abah mendapatkan pengakuan dari TGB, seorang mufasir, ya kan? Apa respon dari yang semuanya yang tadi tidur, semuanya turun melihat sini, terus dampingan sama TGB? Orang-orang kata, berapa lama di Pancor? Saya tidak di Pancor, saya di Bodak. Saya sekolah di Bodak. Nggak percaya, saya pokoknya sudah di Pancor. Enggak, saya di Bodak, saya bilang gitu kan. Dan alhamdulillah saya tahadus bin ni'mah, ya, berkah dari setelah itu. Ya, ini kita belak-belakan aja ya. Semua orang menganggap saya tamatan Pancor. Alhamdulillah saya bilang itu. Saya memang suka, walaupun saya sangat mengidolakan TGB itu, dan saya dikasih Lailatul Qadar berupa pertemuan saya dengan beliau itu, saya bilang itu. Dan akhirnya saya dipakai juga di Islamic Center. Dipakai juga di Islamic Center itu, ya berkah itu, Masya Allah. Itu selalu saya ingat itu. Selalu saya ingat, Masya Allah. Ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang kalau saya buka kitab itu selalu saya ingat beliau, bahwa semakin ya masuk juga ilmu-ilmunya. Abah, terima kasih atas kedatangannya Abah di Ngomak, ngobrol bermakna. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita yang sebentar ini memberikan hal yang terbaik bagi kami semua yang ada di Ngomak, dan tentunya bagi sahabat-sahabat Batu-Batu Ngomak dimanapun berada. Sebelum kita berada di penghujung, perlunya Abah itu kasih pesan bagi kami dan buat teman-teman di lain. Boleh Pak, kasih satu pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi muzakarah, pertemuan di Majelis Ngomak pada malam ini, ingin saya sampaikan bahwa melalui momen Zulhijjah, ya, 10 Zulhijjah itu Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada amalan yang paling disukai Allah pada hari nahar selain mengalirkan darah hewan kurban atau berkurban. Karena jelas perintah Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Aku telah berikan kalian nikmat yang sangat banyak, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya, maka mudah-mudahan di momen Zulhijjah yang akan datang ini kita semua dapat andil, walaupun tidak bisa berkurban secara individu atau berkelompok, tapi doa-doa kita tetap mengalir untuk kaum muslimin sedunia untuk bisa melaksanakan syiar Islam berupa ibadah kurban pada tahun 1440 Hijriah ini. Dan barokah daripada pelaksanaan kurban itu adalah bagaimana kita mencontoh sosok ayah yang beriman, yaitu Ibrahim. Ketika kita di posisi ayah saat ini, maka kita belajar terus, berdoa terus menjadi ayah yang dapat dipanut, diikuti oleh istri dan keluarga kita. Ketika kita di posisi istri atau ibu-ibu, maka belajarlah menjadi Siti Hajar yang menerima apapun ketetapan Allah yang ditetapkan kepadanya, dan bersabar menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan, karena ujian itu sesungguhnya akan menghadirkan keberkahan dalam hidup. Buktinya bahwa ikhtiar Siti Hajar ya, sekian tahun yang silam itu masih ditapatilah sehingga detik ini, yaitu sa'i di Safa dan Marwah, itu karena
keuletan dan kesabaran daripada Hajar berikhtiar mencari air saat itu, dan kemudian Allah berkahi apa yang dilakukan Siti Hajar itu dengan mengabadikan Safa dan Marwah sebagai tempat sa'i. Kemudian ketika kita menjadi posisi anak, jadilah anak yang sami'na wa ata'na, selalu mendengarkan dan selalu taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan oleh ayah kita, ibu kita. Makanya ridallah ridal walidaini, ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua. Artinya ketika kita membuat orang tua kita ridho, Allah pun akan meridhoi kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang benar datang dari Allah, jika ada yang salah, hilaf, mohon ampun. Dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat-sahabat ngomak, batu-batu ngomak dimanapun berada, ada mau disampaikan? Jam? Ya, silakan Pak Hak. Jangan lupa ingat UMH 165 dan Darut Tahfiz ya. Nah, nanti bisa di-follow, di-subscribe akunnya Abah ya. Sebenarnya Abah. Silakan Elhak. Dari kisah refleksi Nabi Ibrahim itu kita bisa mengambil sebuah ibarat ya, ibarat tentang cinta itu tidak memerlukan pelukan erat, tapi jari jemari untuk memperpanjang masa depan kita. Gimana Jam? Kalau saya sih, Kalau dia jari jemari, kalau sampean saya juga jari jemari juga ini ya. oh gitu. Belakangan kan kita tahu lah kondisi di tempat kita di Indonesia ini. Yang menjadi prioritas utama bukan lagi perintah Tuhan gitu. Oknum ya, beberapa oknum. Iya. Beberapa oknum. Mungkin yang jadi prioritas utama di sana ada perintah atasan, perintah bos. Itu yang padahal tidak semua perintah bos dan atasan itu sejalan dengan perintah Tuhan. Jadi balik lagi ke situ, kembali ke hitoh, kembali ke akarnya. Perintah siapa yang kita prioritaskan seharusnya, dan kisah Ibrahim ini kembali menegaskan bahwa perintah Tuhan itu adalah yang utama gitu. Perintah Tuhan tidak pernah salah. Sebab kesalahan itu adalah kita sebagai hamba Tuhan yang melampauinya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Luna Sampura Gus Sampura. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngobrol bermakna.